Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Ahmad Saiful Rahman, MPD. Yang terhormat Kosma kelas 1C Hukum Keluarga beserta para penanggung jawab mata kuliah dan kawan-kawan yang saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Kolbun Salim, kelas 1C Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung 2020. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Mencintai Negara Indonesia Melalui Bahasa. Cinta tanah air dapat diartikan juga cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Semangat cinta tanah air dapat disebut juga sebagai patriotisme, sedangkan rasa cinta terhadap tanah air dapat disebut juga sebagai nasionalisme. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya keragaman bahasa daerah. Kewajiban orang Indonesia adalah menggunakan bahasa resmi sebagai bahasa persatuan untuk menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Dengan demikian, mempraktikkan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan hal yang mesti diusahakan bagi orang Indonesia. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI melalui bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan gerakan secara nasional, karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia." Implementasi berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang sangat penting. Pada zaman modern ini, kesadaran sikap berbahasa Indonesia yang baik dan benar agak dilupakan, terutama di kalangan generasi muda. Contohnya seperti baper, kuy, cinlok, kepo, dan lain-lain sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa sesuai keadaan memang tidak terlepas dari orang yang menggunakannya. Ketika orang sedang berkomunikasi santai, sering ditemui bahasa yang tidak sesuai KBBI. Beda halnya saat keadaan formal dengan menggunakan bahasa yang baku. Kasus-kasus tersebut, sebagian dari kita mungkin tidak sadar bahwa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan langkah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap Indonesia. Memang berat rasanya ketika kita sedang berkumpul dengan teman dalam keadaan santai, lalu menggunakan bahasa yang baku. Kejadian tersebut dapat diredam seminimal mungkin dengan menggunakan bahasa yang baik. Namun, jalan tengah yang pas adalah sikap bahasa yang sangat dibutuhkan dalam keadaan apapun, supaya individu peka dengan keadaan sekitar. Sikap bahasa melahirkan kepekaan bagi orang supaya bisa memandang subjek dan objek komunikasinya. Kepekaan dalam situasi dan kondisi apapun bisa melahirkan orang tersebut profesional dalam berbahasa. Dengan adanya sikap berbahasa, diharapkan agar orang bisa peka dengan keadaan sekitar, dan hal tersebut bisa dilakukan dengan satu hal yang simpel, seperti literasi. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bendera kita Sang Merah Putih dan burung Garuda. Dalam hal ini, bahasa Indonesia memberikan ciri yang khas dengan keindonesiaan kita. Kemudian, sebagai alat pemersatu bangsa, bahasa Indonesia dapat mempersatukan seluruh masyarakat
dari Sabang sampai Merauke, yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasa daerahnya. Lalu bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan antar budaya bahasa. Bahasa Indonesia mampu menghubungkan berbagai segi kebudayaan dari daerah tertentu ke daerah yang lain. Marilah kita bersama-sama lestarikan bahasa Indonesia sebagai ajang kita mencintai tanah air. Dan ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk melestarikan bahasa Indonesia di masa depan. Diharapkan agar generasi muda tidak abai dalam mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Generasi muda mempunyai tanggung jawab melestarikan bahasa Indonesia di masa depan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Akhirul salam, bilahil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.